Ternyata cuaca pun telah dicerahkan oleh Allah. Alhamdulillah. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Khalifah Amirul Mukminin Al-Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja untuk menyampaikan tausiah. PNT bisa rekamkan tema rekam bersatu di dekat rahmat di situ di azab atau al-jamaah ini enggak rekam suara dia. Untuk itu kami Jelek suaranya. memasrahkan waktu. Suara aja ini, rekam semuanya. Taruh aja sih. Jadi ini cuma bergambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzal al-Qur'ana hudan lil muttaqin walladzi hadana ila siratil mustaqim wa huwa alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ilaihi turja'un wa la sawfa tus'alun amma kuntum ta'malun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bil haqqi wa dinil qawim wa hadana ila sirati rabbil azizil hakim. Wassalawatullah wassalamuhu ala hadan nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah minal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada siang hari ini, alhamdulillah atas rahmat karunia Allah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka dakwah dari atau yang diadakan oleh panitia dari Khilafatul Muslimin kepada kaum muslimin pada umumnya di tempat ini, yaitu di kabupaten di kota Kabupaten Kota Baru, dan bertempat di tempat ini sebagaimana kita ketahui bersama. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, tentunya terima kasih atas kehadiran antum semua, terutama para sesepuh, para pejabat pemerintahan setempat yang alhamdulillah sempat juga hadir. Kemudian kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah untuk dengan tulus ikhlas hadir ke tempat ini untuk mendengarkan dan untuk memperbincangkan masalah-masalah diri kita, sehingga dapat kita menjadi kaum muslimin pada umumnya karena imannya telah dipersaudarakan secara resmi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat kita realisir persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah itu dalam kehidupan sehari-hari yang kita nikmati dari nikmat-nikmat Allah yang tidak mampu dan tidak mungkin dapat kita hitung jumlahnya itu. Ibadah Allah, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, penuh pertanyaan di kalangan kaum muslimin sekarang ini bahwa ada sistem kehidupan Islami, itu sistem khilafah, yang kedengarannya sistem khilafah ini itu adalah suatu sistem kehidupan global kaum muslimin di zaman dahulu kala. Karena memang demikianlah kenyataannya, bahwa kekhalifahan yang menjadi wadah pemersatu kaum muslimin sedunia itu, yang dimulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan seterusnya Khulafaur Rasyidin, kemudian terus lagi para khalifah sampai tahun 1924 berakhir di kekhalifahan Turki Utsmani, sebagaimana kita baca dalam sejarah-sejarah yang telah ditulis oleh banyak orang dan memang juga saksi-saksi hidup masih banyak, bahwa kekhalifahan Islam itu telah hancur atas upaya
kaum yang anti-Islam, anti kesatuan Islam dipelopori oleh Inggris dan konco-konconya di Eropa Barat, termasuk juga Amerika, di mana kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924 itu setelah hancur. Umat Islam tidak mempunyai khalifah lagi, tidak mempunyai kepimpinan global lagi, sehingga kesatuan umat Islam diporak-porandakan oleh kepentingan hidupnya masing-masing, bukan saja masing-masing di negara yang berbeda-beda, tetapi justru kadang-kadang perpecahan itu melanda di dalam satu negara dan keseluruhan kaum muslimin yang mestinya bersatu, sampai saking telah maksimalnya perpecahan itu, sampai kadang-kadang ke dalam satu kampung umat Islamnya berpecah belah. Bahkan ukhuwah Islamiyah itu kadang-kadang dalam satu masjid pun tidak dapat kita nikmati persaudaraan itu. Inilah kehancuran total dan suatu yang sangat memprihatinkan orang-orang beriman. Kemana persaudaraan kaum muslimin yang telah secara resmi Allah sebutkan dalam Al-Quran itu? Jadi bukan sekedar pengakuan, tetapi secara resmi Allah mempersaudarakan kita orang-orang beriman. Apakah mungkin orang-orang beriman yang bersaudara itu mestinya gontok-gontokan, mestinya caci-mencaci, mestinya curiga-mencurigai, mestinya celah-mencelah, cuma karena lain profesi atau lain jabatan atau lain kegiatan atau macam-macam masalah kehidupan sosial yang berbeda-beda? Tentu hal sedemikian itu tidak tepat untuk dijadikan suatu sikap permusuhan antara sesama orang beriman. Karena itu Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran seperti yang sudah dibaca dari salah satu ayatnya tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian, maksudnya orang beriman, bersatu bersama-sama, jami'an, berjamaah, bahasa Arabnya itu berjamaah, bersatu bersama-sama, artinya secara keseluruhan. Wala tafarraqu, dan jangan sampai kalian itu berpecah belah. Kalau tidak ada kesatuan, mustahil persaudaraan yang telah secara resmi disebutkan oleh Allah dapat kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, kesatuan itu merupakan sesuatu yang mutlak bagi kaum muslimin dimanapun berada. Dan kesatuan itu bukan kesatuan kelompok, bukan kesatuan atas nama negara, bukan kesatuan atas nama suku, bukan kesatuan atas nama profesi, dan bukan itu semua, kecuali kesatuan karena imannya. Jadi seluruh orang beriman adalah bersatu karena imannya, bukan karena kedudukan, bukan karena keturunan, bukan karena suku, bukan karena apapun selain bersatunya kaum muslimin karena imannya. Tentunya pedoman kesatuan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sebab yang kita imani itu ialah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita akan hidup bersatu berdasarkan ajaran Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan ajaran negara kita bersatu, bukan alasannya karena ajaran golongan kita bersatu, bukan alasan bersatunya karena ajaran orang kampung, bukan bersatu karena satu suku atau satu bangsa, tetapi bersatu karena satu iman kita, yaitu bersumberkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita semua sama, apa dia mukmin di Indonesia, apa dia mukmin di Amerika, apa dia mukmin di Singapura, sama saja, itu adalah saudara kita. Dan Qur'annya di mana-mana adalah 30 juz, itulah tidak ada bedanya. Jadi kalau ada Qur'an lain baru kita bisa berpikir-pikir apa dia beriman atau tidak, karena ada Quran lain. Tetapi kalau Qurannya itu juga, lalu kita menganggap dia bukan saudara kita lagi,
Lalu bolehlah kita pukul-pukulin atau kita caci maki atau sebagainya. Barangkali itu suatu yang tidak tepat, tidak memadai untuk suatu pemersatuan bagi kesatuan kaum muslimin secara global di muka bumi ini. Oleh karena itu, bagaimana caranya perintah Allah dapat kita laksanakan? Perintah tadi, bersatulah kalian berjamaah. Ini perintah Allah, bukan perintah manusia. Bukan perintah bapak kita, bukan perintah nenek kita, bukan perintah presiden kita, tapi perintah Allah. Kalau kita tidak taati, kita masuk neraka. Sebab menolak perintah Allah berarti ancamannya neraka. Mentaati perintah Allah, insya Allah janjinya adalah surga. Dan kita menghendaki itu. Ibadah Allah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, tentu saja secara rasional, kalau kita pikir ada perintah Allah, sholatlah kalian. Terus kita tidak bertanya-tanya lagi, kita buat saja menurut pikiran kita cara sholat masing-masing menurut golongan-golongan yang ada. Tentu berbeda-beda sholatnya nanti. Ada zuhur 5 rakaat, barangkali ada zuhur 10 rakaat, ada juga yang 4 dan lain-lain. Karena perintah Allah itu kita laksanakan bukan atas contoh Rasulullah dan sahabat Al-Muhajirin dan Ansor, seperti yang disarankan juga, diharapkan juga oleh Bapak Bupati tadi melalui wakil beliau, bahwa Islam ini yang mencontoh acuannya kepada Rasulullah dan para sahabat Ansor wal Muhajirin. Demikian saran orang-orang yang mengerti tentang Islam. Tetapi kalau acuannya kepada pikiran Pak Kiai atau pikiran Pak Ustadz atau pikiran masing-masing, maka nanti akan berbeda persepsinya. Saumlah kalian, bagaimana caranya? Karang sendirilah. Maka di kampung saya, tempat kelahiran saya Sumbawa, ada satu golongan karena saum itu dikarang sendiri, maka bulan Ramadan dia saum 3 hari di depannya, 3 hari di tengahnya, dan 3 hari di belakangnya. Itu akibat karena saum itu tidak acuannya kepada Rasul dan para sahabat, tapi kepada pemikirannya dia. Akhirnya apa? Katanya kalau jengkrik masuk ke dalam bambu, kalau sudah ditutup depan, belakang, dan tengahnya, itu jengkrik nggak bisa lari lagi. Maka salah dia sama dengan 30 hari sholat apa? Sahur Ramadan. Nah itu aja. Begitulah sholat. Kalau sekarang sendiri beda-beda nanti sholatnya. Oleh karena itu, perintah Allah ini kita pertanyakan kepada Allah melalui Rasulullah, bagaimana cara pelaksanaannya. Baru kita mendapat persepsi yang sama. Kalau ada perintah Allah bersatu kalian, bagaimana kami bersatu ya Allah? Terus ya pikir sendirilah. Ya tentu nanti niat kita bersatu, tapi kita pikir sendiri, akhirnya malah wujudnya menjadi perpecahan, bukan malah bersatu, menjadi perpecahan. Masing-masing bangga dengan kesatuan yang menurut pikirannya sendiri itu, menurut pikiran golongannya. Inilah bahaya. Maka banyaknya organisasi-organisasi Islam di muka bumi ini sekarang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu organisasi yang dikarang oleh manusia atas nama Islam. Itu tidak kehitung lagi beratus-ratus. Itu tidak masalah. Tetapi kalau sampai menyebabkan umat Islam berpecah belah, jadilah dia masalah. Seandainya ada suku Makassar, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Lampung, ada suku Sumbawa, ada suku Bali, itu tidak masalah. Sebab itu adalah kekayaan dan kebijaksanaan Allah, dan itu merupakan satu rahmat, sehingga hidup ini berbagai macam ragamnya. Tetapi kalau suku-suku itu menyebabkan perpecahan dan peperangan, tentu bukan sesuatu yang kita harapkan. Apalagi di dalam pelaksanaan ajaran Islam. Kalau ada atas nama Islam yang membuat perpecahan, tentu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh ajaran itu sendiri. Nah, oleh karena itu setelah kita bertanya, ya Allah, wahai Rasulullah, bagaimana kita secara bersatu? Maka ayat ini telah turun 1500 tahun lebih kurang yang lewat. Artinya sudah 15 abad. Perintah Allah, bersatulah kalian dan jangan berpecah belah, itu sudah 15 abad lebih kurang yang turun.
dan telah dilaksanakan. Bagaimana cara bersatu? Berarti kesatuan umat Islam itu wajib wujudnya, adanya, dan cara pelaksanaannya istilah sekarang itu sudah ada juklaknya, sudah ada contoh bagaimana cara melaksanakannya. Kata orang sekarang sudah ada juklaknya, tinggal niru aja. Tapi kalau di dalam sendiri pasti ujung-ujungnya terjadi perpecahan. Karena apa? Allah bilang kullu hizbin bima ladaihim farihun alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang-orang yang memecah belah dalam din ini bicaranya atas nama din, tetapi terjadi bergolong-golongan. Golongan dimaksud golongan yang dikarang sendiri atas nama Islam. Akhirnya apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan cuman bangga dengan golongannya sendiri. Nah, ini firman Allah surat Ar-Rum ayat 132. Kalau sudah masing-masing membanggakan golongan, maka terjadilah pergeseran untuk saling tidak memahami, tetapi malah terjadi saling celah-mencelah karena masing-masing membanggakan golongan. Kalau membanggakan golongan berarti menghinakan golongan lain. Nah, inilah bahaya yang telah terjadi. Bukan suatu yang kita ramalkan ke depan, tidak. Sesuatu yang kita bicarakan ini suatu fenomena, kenyataan yang ada di kalangan kaum muslimin di seluruh dunia, bukan cuma di sini. Apa kita membiarkan perpecahan yang diharamkan secara mutlak oleh Allah ini? Ini tidak bisa. Kenapa? Karena Allah mengharamkan perpecahan, mewajibkan kesatuan, dan itu disepakati oleh seluruh ulama di muka bumi ini. Tidak ada ulama sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, yang akan berkata, "Oh, kita tidak perlu bersatu." Itu tidak akan ada. Semua ulama sepakat dari zaman Nabi wajib bersatu, tidak boleh berpecah belah, haram secara mutlak. Itu tidak ada khilafnya. Tidak ada buku-buku ulama yang khilaf. Semua sepakat bahwa bersatu itu wajib secara mutlak dan berpecah belah itu haram secara mutlak. Dalil-dalilnya jelas, sorry bahasa Arab itu, wadih, bayin, sangat jelas, dohir. Maka tidak ada pendapat yang berbeda dari seluruh kaum muslimin. Saya ulangi lagi, wajib secara mutlak bersatu dan haram secara mutlak berpecah belah. Nah, sebenarnya sih itu rasional. Kalau negeri ini ada Pancasila dan Undang Dasar 45, mesti pemimpinnya bilang wajib bersatu. Kalau di tengah hutan sana ada ajaran Dayak, mesti pemimpin Dayak bilang wajib umatnya bersatu. Apalagi ini Islam yang mewajibkan bersatu itu Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, adakah umat Islam yang belum bersatu merasa berdosa? Ini menjadi pertanyaan. Kadang-kadang berpecah belah tidak merasa berdosa, padahal ulama sepakat berpecah belah itu hukumnya haram secara mutlak. Nah, bersatu tidak ada kaum muslimin, umpamanya kayak Haji Ahmad Dahlan, tidak membuat Muhammadiyah untuk perpecahan. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ingin mempersatukan umat dalam mengamalkan ajaran Islam, tetapi melewat Muhammadiyah menurut karangan dan kehendak serta keinginan teman-temannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentu saja Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak ingin memecah belah umat, ingin mempersatukan umat juga. Tetapi caranya bagaimana? Dipikir sendiri oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta teman-teman sepikirannya, kiai-kiainya. Kalau itu kita bikin kesatuan ulama, namanya Datul Ulama. Untuk apa? Bukan untuk memecah belah umat, untuk mempersatukan umat. So tidak ada orang Islam yang tidak paham bahwa berpecah belah itu satu larangan Allah. Tidak ada yang tidak paham. Begitulah seterusnya semua ulama punya pemikiran untuk mempersatukan umat. Sekarang bagaimana khilafatul muslimin? Kenapa tidak ikut kepada Muhammadiyah itu, tidak ikut kepada NU itu, kepada Al-Nusat itu, kepada Persis itu, kepada MMI itu, kepada
As-salati tauhid itu kepada banyak-banyak lagi namanya, kepada Ikhwanul Muslimin itu, kepada HTI itu, kepada apa Daulah itu, kepada apa lagi LDI itu. Kenapa tidak? Inilah yang akan kita bahas itu. Oleh karena itu, pertama, kesatuan umat Islam itu harus global di muka bumi ini. Tidak ada bedanya golongan-golongan dimanapun dia. Apa muslim itu berada di Golkar, apa di PDI, apa di pejabat tinggi, apa di rakyat umum, apa orang bos ataupun dia prajurit, sama aja. Muslim semuanya bersatu karena imannya dimanapun berada. Jadi kita tidak membedakan itu. Jadi pejabat, rakyat, guru kasar, guru halus, pendidik, murid, yang dewasa semuanya beriman, dan hak itu semuanya diwajibkan oleh Allah bersatu, bukan bertobat-tobat. Untuk apa? Untuk membuktikan taatnya kepada ajaran Islam itu sendiri melalui dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul. Lalu khusus kembali kita kepada kesatuan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabi khalafahu nabi wa annahu la nabiyya ba'di fasatakunu khulafa taqsur. Jadi ada sebuah hadis yang diakui oleh semua golongan bahwa hadis ini sahih, bukan hadis palsu. Kata Rasulullah SAW, kalau Bani Israel dulu, jadi sebelum Nabi Muhammad ini, pemimpin ajaran Allah itu selalu Nabi. Jadi pemimpin umat itu adalah Nabi. Mati seorang Nabi, maka akan disusul oleh Nabi datang kemudian. Setiap mati Nabi diganti oleh Nabi, kata Rasulullah. Kenyataannya kalau kita lihat, memang ya, dari Nabi Adam dulu mati, ganti Nabi lagi, Nabi Nuh mati, ganti Nabi lagi, Nabi Daud mati, ganti Nabi lagi, Nabi Musa mati, ganti Nabi lagi, Nabi Isa wafat, ganti Nabi lagi. Yang terakhir Nabi Muhammad. Jadi benarlah hadis tadi. Kalau ada orang bilang itu hadisnya tidak sahih, kenyataannya saja seperti itu, bagaimana tidak sahih? Bahkan Nabi, seluruh pemimpin umat dari zaman semenjak mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, pemimpin umat itu selalu Nabi, sesuai dengan hadis tadi. Kemudian wa annahu la nabiyya ba'di. Tetapi ketahuilah, setelah aku ini enggak ada lagi nabi. Seandainya kita waktu itu ada, umpamanya waktu itu kita hadir di sana, ada nabi itu, kira-kira kita mau bertanya apa itu? Tentu kita akan bertanya, ya Rasulullah, kalau dari dulu pemimpin umat itu selalu nabi, dan setelah itu ada nabi lagi, dan pemimpin umat itu siapa ya Rasulullah? Pasti kita bertanya begitu. Dan itu pun orang dulu pun sudah bertanya seperti itu. Kan itu rasional, artinya bicaranya kan, artinya apa, sesuai dengan apa? Sesuai dengan permasalahannya. Kalau permasalahannya kepemimpinan, tentu setelah aku ini kepimpinannya bukan Nabi lagi. Tentu semua orang akan bertanya, siapa yang memimpin kalau bukan Nabi? Karena Nabi tidak ada lagi. Kalaupun ada, namanya Nabi palsu. Tapi itu sudah banyak Nabi palsu. Tapi untung Nabi sudah bilang setelah aku tidak ada Nabi. Dan Al-Quran juga bilang bahwa Muhammad itu khatamun Nabi, jadi akhirnya Nabi. Jadi kalau ada Nabi-Nabi lanjut, kita bilang Nabi palsu itu dengan enteng saja, karena Quran membenarkannya, hadis membenarkannya, bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi siapa? Nabi Muhammad SAW sudah menjawab, yang akan datang mungkin itu namanya khalifah. Terus kita bilang, kita harus sampai khalifah lah, pakai ketua umum saja. Kira-kira mana yang lebih sahih? Kita pakai istilah khilafah atau istilah ketua umum? Kalau kita pikir-pikir secara Islami, kalau mau dapat pahala, kita bikin khalifah pemimpinnya. Maka setelah Nabi Muhammad wafat, tidak bisa dikubur itu Rasulullah SAW sampai 2 hari 3 malam, enggak dikubur-kubur. Kenapa? Siapa ini pemimpin mengganti Nabi yang dikubur di siapa? Saking pentingnya pemimpin,
sehingga tertunda penguburan Nabi Muhammad SAW. Padahal sahabat itu sudah dengar kalau seorang meninggal dunia segera dikuburkan. Kata Rasulullah, itu sahabat tahu semua, tapi Rasulullah sendiri tidak segera dikuburkan. Apa masalah? Karena belum ada pengganti pelanjut, bukan pengganti Nabi, pelanjut kepemimpinan Nabi. Setelah ditunjuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, baru bisa dikuburkan sebab sudah ada pemimpinnya. Nah, jadi kalau kita pilih siapa pemimpin kaum muslimin setelah Nabi, kenyataannya khalifah. Maka waktu Nabi sistemnya pemimpinnya sebelum Nabi sistemnya disebut sistem an-nubuwah. Setelah Nabi wafat sistemnya pemimpinnya khalifah, sistemnya disebut khilafah kaum muslimin. Bahasa Arabnya khilafatul muslimin. Jadi bukan golongan karangan Abdul Qadir Baraja. Ini banyak orang kita menjadi pengikut Ustaz Abdul Qadir Baraja. Astagfirullahaladzim. Apa pernah Ustaz Abdul Qadir Baraja bikin surga, bikin neraka? Tidak ada pengikut orang di sini. Yang ada di sini itu pengikut Nabi, pengikut Nabi Muhammad. Adapun soal kerjaan kita membagi tugas, ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada yang bertani, ada yang berdagang, itu biasa. Tapi tidak kita membedakan keberadaan masing-masing. Yang bertani tidak beda dengan yang berdagang, itu ada lain kegiatan saja, tapi sama saja bahwa semuanya adalah pengikut Nabi. Jadi jangan sampai ada kadang-kadang yang memang karena belum paham kita maklumi. Kita kasih tahu jangan sampai ada yang merasa menjadi pengikut Ustaz Abdul Qadir Baraja. Itu bahaya. Abdul Qadir Baraja bukan utusan Allah ke sini. Itu memang hanya sebagai muslim mau melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Wajib bersatu tadi caranya ada pemimpin yang satu. Nah, pemimpin yang satu itu setelah Nabi, katanya Nabi khalifah. Lalu pemimpin umat Islam itu adalah khalifah. Jadi bukan kemauan kita, itu memang menurut sistem Islam. Lalu nanti ada yang membuat pemimpin umat Islam itu namanya ketua umum. Yaitu urusan dia, tidak kita salahkan. Tetapi kita juga tidak boleh disalahkan. Kita ini dasarnya dalil. Kalau ketua umum itu dasarnya mau-maunya orang. Nabi Muhammad tidak pernah bikin ketua umum. Itu masalah kan? Tapi itu ketika kita tidak mencela mereka. Tapi kalau dengan adanya ketua umum dan adanya banyak ketua umum di setiap organisasi, lalu membuat perpecahan, ini jadi masalah. Sebab perpecahan itu dilarang. Tapi kalau khilafah, ya memang itu perintah. Jadi kekhalifahan itu bukan presiden. Kalau presiden itu untuk kekuasaan satu negara. Presiden SBY untuk bangsa Indonesia. Dan presiden SBY itu bukan pemimpin umat Islam. Kalau kita bilang, oh presiden itu pemimpin umat Islam, marah Pak SBY. Jangan bilang saya pemimpin Islam. Mesti dia marah. Karena beliau bukan pemimpin umat Islam. Bukan pemimpin umat Islam, pemimpin bangsa Indonesia. Mau Islam, kayak mau Muslim, kayak mau Yahudi, kayak mau apa, asalnya di Indonesia itu presiden SBY pemimpinnya. Jadi pemimpin umat Islam itu adalah bukan untuk satu negara, untuk seluruh kaum muslimin di muka bumi ini, namanya khalifah. Maka presiden, walau kebetulan saja PSBY orang Islam, walaupun orang kafir bisa bikin presiden, maka orang kafir bisa bikin presiden beratus-ratus, tidak usah baca ayat. Kalau disebut pemimpin Islam itu adalah raja itu pemimpin golongan. Bahkan raja yang kafir pun, Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim itu raja. Jadi kalau bilang raja pemimpin Islam, itu tidak tepat. Jadi tidak boleh tidak, pemimpin umat Islam kehidupan globalnya kaum muslimin hanya satu di dunia, itulah khalifah atau amirul mukminin. Jadi kalau mati Nabi ganti Nabi, kalau mati khalifah ganti khalifah mestinya dia yang berkiamah. Tapi ini macet karena hebatnya orang kafir. Macet itu tahun 1924 itu. Sehingga bentuknya bubar. Umat Islam tidak berani lagi memunculkan khalifah. Terjadi kita usulkan
Islam sedunia kumpul. Itu ada kita tulis tahunnya itu. Berapa kali umat Islam dunia ini kumpul? Sekali di Mesir, pernah juga di Arab Saudi, pernah juga di India, pernah juga di Syria, pernah juga di macam-macam kita tulis itu. Kumpul umat Islam dunia. Ayo kita tunjuk seorang khalifah. Wah, ada nggak berani? Apa kata Mesir? Wah, kita belum kuat, baru mereka takut diganyang sama Eropa. Jadi karena takutnya nggak jadi. Wah, akhirnya umumnya manusia takut. Lama-lama sudah menjadi biasa tidak punya ulil amri. Akhirnya apa? Ya alladzina amanu, wahai orang beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada kata umat Islam, saya cukup Allah dan Rasulnya saja. Tidak usah pemimpin. Allah yang bilang kamu mesti taat pada Allah, taat pada Rasulullah dan ulil amri di antara orang beriman. Itu yang ngomong Allah. Jadi siapa sekarang yang tidak punya ulil amri, yang perlu digarisbawahi tadi, pemimpin umat Islam yang disebut ulil amri itu bukan raja, bukan presiden, bukan ketua satu, bukan ketua umum, bukan vice manager, bukan apa-apa. Semuanya bukan, kecuali disebut khalifah menurut ajaran Islam. Maka karena sudah hilang itu, entah karena ketakutannya semata-mata, entah karena sudah enak bikin golongan-golongan sendiri, kita tidak paham. Tapi yang jelas tidak ada kekhalifahan itu, bubar. Maka raja-raja setelah Khulafaur Rasyidin, sebenarnya dinasti Muawiyah itu bahkan disebut oleh Rasulullah sebenarnya bukan khalifah lagi mereka itu. Mereka itu sudah menjadi raja-raja dolim, sudah menjadi penguasa-penguasa kejam. Tapi mereka semenjak Khulafaur Rasyidin itu, walaupun disebut oleh Rasulullah bukan khalifah lagi, tapi mereka mengaku khalifah. Sebab mereka itu paham betul kalau bukan khalifah, umat Islam tidak bakal mentaatinya sebagaimana yang dimaksudkan oleh ajaran. Nah, maka hanya khalifah lah yang akan membawa umat Islam ini untuk melaksanakan tunduk kepada ajaran. Kalau pemimpin lainnya itu dikhawatirkan kalau bukan khalifah nanti membawa nama golongan Islam. Akhirnya Islam ini namanya banyak. Karena orang awam tidak paham, timbullah persepsi orang, wah Islam itu ternyata banyak ya. Nah, sekarang ini sudah menjadi pembicaraan masyarakat internasional. Islam itu ternyata banyak, apalagi orang luar, orang Islam itu sendiri perasaannya begitu. Ada Islam Muhammadiyah, lain dengan Islam NU, lain dengan Islam Persis, lain lagi dengan Islam LDII, lain lagi dengan Islam HTI, lain lagi dengan Islam macam-macam Islam. Ada lagi katanya Islam Pancasila, itu lebih lucu lagi. Itu Pancasila itu bukan Islam, itu Pancasila itu pemimpin negara ini di Indonesia ini merasa Pancasila 45, bukan masalah Islam, bukan Islam itu. Islam ini punya di Quran itu standarnya, di hadis. Kita tidak boleh taat kepada perintah siapapun yang menentang Al-Quran dan hadis, walaupun dia mengaku Islam atau tidak mengaku Islam, tidak ada urusan. Asal menentang Quran dan hadis, bukan kewajiban kita mentaatinya. Asal tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, itu baik kita ikut serta meloporinya. Ada umpamanya pelopor supaya tidak banjir, pinggir laut itu ditanamin pohon bakau, bertentangan dengan di Quran. Wah, di Quran dan hadis tidak ada haram tanam pohon bakau, tidak ada. Boleh saja diikuti itu masa. Tapi kalau sekarang pemerintah ini butuh uang, oleh karena itu perjudian harus diadakan di setiap kampung. Nah, itu namanya bertentangan, baru kita tidak boleh taat. Jadi kita ini tidak ada urusan dengan hal-hal yang baik siapapun yang mengadakannya. Tapi kalau bertentangan Quran, baru kita mundur. Itu kenapa? Karena menentang Allah Rasul itu ancamannya masuk neraka. Masuk neraka itu inna yawman 'inda rabbika alfi sana mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu 1000 tahun yang kamu hitung. Itu repot itu. Jadi kalau kita masuk neraka, saya dosa sedikit lah, masuk neraka 1 hari itu sampai 1000 tahun. Bukan 1000 hari, 1 hari akhirat itu 1000 tahun. Apa enggak ngeri? 5 menit saja ditaruh api di hidung-hidung sini bukan main.
tak ada tahan kita 5 menit saja, apalagi 1000 tahun satu hari. Tentu saja kita tidak akan berkompromi dengan apapun yang menentang Al-Quran dan Sunnah. Itu prinsip. Nah, kadang-kadang ucapan seperti inilah orang dengar, sebenarnya itu ucapan biasa dalam Islam, tapi orang tidak biasa dengar, wah ekstrim bapak itu. Inilah akhirnya rakyat diprovokasi untuk tidak bersatu dalam sistem khilafah. Nah, oleh karena itu Khilafatul Muslimin telah mengatakan dari awalnya tidak ada hubungan dengan organisasi apapun di muka bumi ini. Karena itu tidak perintah Allah dan Rasul. Oleh karena itu Khilafatul Muslimin langsung hubungannya dengan setiap dada orang beriman dimanapun dia berada. Kalau di Indonesia ini, apa di Golkar, apa di PDI, apa di HTI, apa di PKS, apa di NU, tidak ada urusan. Pokoknya beriman dia, itulah hubungannya Khilafatul Muslimin kepada setiap pribadi orang beriman. Sebab apa? Allah bilang, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum tadi adalah khalifah dari zaman dulu, dibuktikan sejarahnya begitu. Jadi tidak ada istilah, wah itu Abu Bakar Siddiq itu khalifah alias presiden Madinah. Ini itu salah. Bukan presiden Madinah, tapi pemimpin umat Islam sedunia untuk kesatuan umat Islam. Nah, itulah khilafah. Jadi kita tidak punya perasaan, wah kita bikin khalifah sebagaimana orang bikin PKS. Beda. Itu mau duduk di sana di DPR, kita tidak ada hubungannya dengan DPR, dengan menteri, dengan presiden. Enggak ada hubungannya dengan itu. Hubungan kita itu mau taat kepada ajaran Allah, mempersatukan umat Islam. Apa yang dikehendaki oleh umat Islam, ya silakan saja. Tetapi kita membuktikan taat, tapi dalam kesatuan umat Islam secara resmi. Maka kalau kita bilang, kalau ada 1001 organisasi kaum muslimin di muka bumi sekarang ini, yang sebenarnya absah menurut tuntunan Islam hanya satu organisasi, tetapi organisasi itu harus dalam sistem ajaran Islam itu sendiri, yaitu dalam berjamaah melalui sistem khilafah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah bersama para sahabat Muhajirin dan Ansor. Itu saja yang resmi. Kalau yang lain-lain, Nabi Muhammad tidak persatukan umat dengan istilah bikin pamannya kesatuan umat Islam sedunia, bahkan bikin lagi kesatuan umat Islam demi keselamatannya dunia akhirat namanya. Jadi KSUMDH, nama organisasi ini KSUMDH, kesatuan umat Islam sedunia demi kepentingan dunia dan akhirat. Tetapi itu Nabi tidak pernah bikin begitu kalau mau bersatu. So nanti akan ada lagi persaingannya, mengarah lagi kesatuannya, kesatuan Ukhuwah Islamiyah Internasional. Nah, jadi KUSI. Nah, kan nanti sudah tengkar sudah yang KPSI tadi bertengkar dengan yang pertama tadi karena sudah beda. Namanya kalangan orang. Oleh karena itu Khilafatul Muslimin dua di zaman dulu khalifah kemana pergi umat Islam bersatu di bawah sistem khilafah, maka tidak ada bedanya. Nah, inilah Khilafatul Muslimin. Jadi bukan golongan. Nah, oleh karena itu tingkatnya apa? Tingkatnya tidak tahu kita. Pokoknya di mana umat Islam apa disebut orang tingkat apa saja nggak ada urusan, kita nggak pakai tingkat. Pokoknya kalau organisasi ada susunan organisasinya, kayak menurut Rasulullah untuk membagi tugas. Sebab apa? Sebab Rasulullah bilang, "Idza usidal amru ila ghairi ahli fantajlisa." Kalau satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Untuk itu kita bikin seksi-seksi, bidang-bidang. Itulah yang dimaksud oleh sekarang struktur organisasi. Maksudnya itu bagi tugas, bukan perbedaan derajat orang, bukan. Bagi tugas supaya jangan ada petani coba-coba dagang, ya terus dagangnya. Orang dia petani itu kan campur. Nah, itu maksudnya. Jadi ada pemimpin pegawai kantor, ya jangan pergi ke laut, ya tidak dapat ikan nanti. Ya di kantornya itu saja masing-masing. Itu orang beriman semuanya bersaudara untuk membuktikan kebaikannya dan kehidupan melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Begitulah yang dikehendaki oleh Khilafatul Muslimin. Saya dengar tadi ada acara ini, ada acara dialog. Ini sudah mau duhur. Jadi sebenarnya masih banyak ya, tapi ya tidaklah
Tidaklah penting panjang-panjang bicara, yang penting intinya itu. Memang sengaja kita singkat sedikit lupa. Jadi poinnya tadi, kesatuan ini bukan kesatuan yang dikarang oleh Ustaz Abdul Qadir Baraja, itu prinsip. Tapi kesatuan yang telah dicanangkan dalam tuntunan Islam semenjak Rasulullah SAW dan seterusnya, pelanjut kepemimpinan Rasulullah. Kemudian tidak boleh ada warga atau umat yang merasa menjadi pengikut seseorang, tidak. Kita dituntut Nabi membagi tugas hidupnya biasa. Kemudian hubungan dengan kita muslimin tidak ada kepada organisasi apapun di muka bumi ini, karena hubungannya sesuai perintah Allah, mentaati Allah Rasulullah itu bagi orang beriman. Jadi hubungan yang kita muslimin kepada setiap dada orang beriman dimanapun dia berada. Kenyataan sampai hari ini ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ya apalagi kita, Nabi saja ada yang mencaci makinya, ada yang menganggap Nabi gila, ada yang menganggap Nabi tukang sihir, ada yang disebut kadzab dengan kadzabin, ada juga yang setuju, itu biasa. Jangan terus, wah, tapi sekarang ulama banyak tidak senang nih dalam muslimin, itu bukan urusan. Itu masalah. Kenapa? Kalau kita sholat, perintah Allah sholat, mari kita bermusyawarah. Setuju sholat apa tidak? Kalau nggak setuju nggak jadi sholat, nggak jadi. Kita bersatu menurut cara yang ditetapkan. Kita nggak minta persetujuan orang. Kalau pemimpinnya boleh dipilih oleh orang, tapi kalau wajib bersatu, nggak kita minta. Setuju nggak? Kaum muslimin para ulama sebelumnya setuju nggak bersatu? Nggak setuju, apa boleh? Ya, itu perintah Allah. Jadi kita tidak pernah minta restu siapapun untuk mengumumkan kekhalifahan Islam. Adapun kalau memilih orangnya, boleh kita bermusyawarah. Karena orang tidak, pada umumnya di dunia ini sampai hari ini tidak ada maklumat kekhalifahan sampai hari ini selain daripada kaum muslimin. Maka sekarang kita mantap di dalam sistem kaum muslimin. Seandainya ada dari dahulu, kita tidak perlu bikin lagi, kita tinggal menjadi warganya saja. Kita bersatu, siapa yang tidak suka bersatu? Bersatu saja kalau tidak ada. Tapi kita sudah cek, kita melalui koran, melalui berita-berita, melalui teman-teman yang modal mandir, kita tanya, ada enggak khalifah di Uli Amri, khalifah di dunia ini ada enggak? Semenjak tahun 1924 tidak pernah ada. Sehingga sudahlah, kalau semua orang dunia ini kafir semua, kita akan beriman sendiri. Itu prinsip. Maka karena tidak ada yang mau memalmatkan khalifah, maka Abdul Qadir Baraja dengan segala kekurangan dan kebodohannya juga terpaksa mengumumkan wujudnya kekhalifahan sampai ada orang mau menggantinya hari ini atau besok. Bukan terus, mudah-mudahan tidak ada yang mau mengganti saya. Bukan, sahabatnya hari kita bertanya siapa yang cocok untuk menggantikan Abdul Qadir Baraja. Belum ada yang mau, pada takut, tak bagaimana, tak ngerti. Nah ini wallahu a'lam. Ini yang menjadi persoalan sehingga kita yang begini-begini. Saya ini tidak merasa pantas. Saya ini insyaAllah pernah saya menurut Irfan Awas, Abu Jibril, Pak Firudin, nama itu dulu beran sama saya. Menjadi murid saya dulu itu masih ujang-ujang mereka. Saya suruh undang umat Islam ini. Kalau nggak sedia udah kita tulis pada gagal terus. Paling tidak se-Indonesia. Kalau ada orang dunia mau datang boleh juga. Undang umat Islam itu dari seluruh golongan yang ada. Kiai undang. Hadir 2.000 orang di Jogja. Begitu kita umumkan khilafatul muslimin, saya mengumumkan kekhalifahan Islam untuk kesatuan umat Islam, untuk kita bersatu dalam sistem Islam yang sudah dibenarkan oleh Rasul. Dan sekarang saya minta diganti sebab saya ini orang yang tidak pantas menjadi khalifah. Pertemuan kaum muslimin yang ada di tengah di depan saya ini mudah-mudahan mampu memilih seorang khalifah yang pantas. Malah pada nggak setuju adanya khalifah. Jadi aneh umat Islam nih. Akhirnya ya sudah, kalau kalian tidak setuju, kalian namanya sendiri apa? Jadilah majelis apa? Majelis Mujahidin Indonesia. Waduh, saya bilang haram nama saya ditulis di situ lah. Saya mau meneruskan khilafatul muslimin. Kalian yang tidak setuju kita maklumi saja. Yang setuju boleh berjalan dengan saya. Ada juga yang setuju, tapi biasanya yang setuju yang baik itu sedikit dulu. Tapi yang jelek itu kadang-kadang cepat banyak dengan setan lebih banyak. Jadi akhirnya pecah umat Islam, pecah.
Cuma gara-gara itu pecah. Di sana ada mujahidin, di sini ada khilafah. Dikira khilafah itu karena Abdul Qadir Baraja lagi, diisukan lagi. Awas itu, nanti tujuannya sudah 3 tingkat, 4 tingkat sampai ini. Begitu saya umumkan ke seluruh dunia, melalui tentu tidak saya berjalan, tapi melalui internet kan, diumumkan bahasa Inggris, seluruhnya bahasa Arab juga ada. Lalu apa yang terjadi? Amerika bilang itu Khilafatul Muslimin itu adalah wakil Al-Qaeda di Indonesia. Begitu. Padahal tadi kita sudah tahu tidak ada hubungan Khilafatul Muslimin dengan siapapun organisasi di kampung ini kecuali dengan ada setiap Muslim yang beriman. Tapi tujuannya pertama wakil Al-Qaeda. Lama-lama dicari-cari kok tidak ada bukti-bukti wakil Al-Qaeda ini. Jadi lama-lama turun. Wah, itu cuma teroris saja. Cari data-datanya, termasuk Intel ini mencurigai itu. Dan itu memang mereka bilang, nanti bukan kita ngomong-ngomong tuduhan, bukan ya. Karena memang namanya pemerintah, mana informasi yang datang perlu dicek kan. Jadi kita dicek juga karena Amerika bilang itu wah kayaknya kandidat terus turun lagi jadi teroris. Lama-lama nggak ada bukti, turun lagi menjadi itu teroris pasif. Itu ada di internet itu bahwa Khilafatul Muslimin itu teroris pasif. Mulai ngomong orang kampung-kampung yang kayaknya pintar tapi jadi kampung apa gitu orang kampung itu teroris pasif, nanti kalian pasti akan berontak. Sekarang aja masih lemah, nanti kalau puas kalian pasti berontak karena teroris pasif kata Amerika kan. Jadi mulai Intel itu wah ya hati-hati juga kalau berontak. Ada yang bertanya kalian mesti berontak nanti. Yang tanya itu kebetulan familinya orang yang warga khilafah, kebetulan dia tentara. Jadi tanya waktu kita tunggu ini, tanya bagaimana jawabnya ya kalau ada orang mengikuti kita ini nanti kalau buat juga berontak. Saya bilang jawab saja Buyon, bagaimana jawabnya Khalifah? Kalau orang berontak itu menurut ilmu secara ilmiah dan data di dunia ini, orang berontak itu kalau lemah maka dia berontak. Kalau sudah kuat betul kita berontak. Kalau sudah kuat kita tidak berontak, karena pelengin sampean bilang. Kalau berontak ya sekarang ada, kita mulai berontak pelan-pelan kan karena kita lemah. Kalau sudah kuat kita bilang tidak ada orang berontak kalau sudah kuat, pelengin sampean aja. Jadi akhirnya kemudian dia begitu tujuan. Terus baru-baru ini NII ini, wih ramai di televisi itu. Mulai orang, terutama warga khilafah ini geger. Wah, bagaimana kita disebut NII? Di Lampung, karena pusat khilafah di Lampung, mulai orang Lampung tulis pusat NII adalah Lampung, tetapi namanya sudah berubah menjadi Khilafatul Muslimin. Datanglah polisi kan, namanya polisi dengan itu. Begitu sampai depan saya, kami dari kepolisian, Pak. Oh ya, saya bilang, ada apa ini? Coba cerita dulu, kita mendengar ini. Ya, biasalah Pak Ustadz. Saya bilang, terang ini akan ada koran ngomong-ngomong macam-macam. Dia ya maklumlah kata polisi itu. Maklumlah koran, kita pahamlah koran itu. Maka kita juga datang langsung ketemu sama kita. Saya bilang koran itu benar. Kan dia bilang, Khilafatul Muslimin ini sarangnya NII kan? Ya begitulah korannya, itu benar sebenarnya. Khilafatul Muslimin itu sarangnya NII. Saya bilang yang polisi, Pak hari Kamis yang lewat itu baru kan santernya ini gitu. Itu benar saya bilang. Keduanya itu saya bilang itu tapi sudah turun itu. Kalau pertamanya itu dari atas itu saya ceritakan tadi, itu turun lagi ini yang keempat. Jadi yang paling rendah sudah sarangnya NII, itu benar saya bilang. Maka di sini juga sarangnya perampok, sarangnya pembunuh bayaran, orang tatuan sarangnya juga Khilafatul Muslimin. Pokoknya semua, bahkan teroris-teroris yang latihan di Afghanistan, di sini juga sarangnya. Apabila mereka mau menjadi satu, mereka pembunuh, pencuri, maling, itu sarangnya di sini asal mau bertobat. Jadi di sini sarangnya umat Islam yang mau bertobat. Dan ini maka Khilafatul Muslimin ini, Pak Polisi, adalah kelompok kaum muslimin di dunia yang mau berbuat baik, bertobat, beribadah kepada Allah, Rasulnya, berharap ridho Allah. Nah itu saya bilang. Jadi teroris-teroris itu umpamanya Abu Rozil tidak mati, kalau masih hidup, kita mau dakwahi supaya menjadi wali khilafah. Jadi tidak perlu lagi
menjadi teroris. Jadi di sarangnya umat Islam yang mau baik yang dilapain. Ada NI-nya, ada bekas pencurinya, ada bekas pembunuh bayarannya, dan itu kan ngomong memang ada daftarnya, ada datanya, ada buku hidupnya ada, bahkan baju-bajunya jelas. Jadi saya bilang sama yang wakil Bapak Bupati, Bapak Muhlis tadi itu, coba Bapak pikirkan, kalau orang curiga itu awas, itu ada aliran di bawah tanah. Bagaimana rakyat itu saking awamnya, kasihan, diisukan begitu oleh orang-orang yang tidak senang disebutkan umat Islam. Iya, lalu takut cari lapor itu takut. Wah, katanya dicurigai sama tentara polisi. Om jelas-jelas bajunya saja bagaimana mau di bawah tanah, kepala saya nongol kelihatan. Jadi isu seperti ini yang bisa harus diatasi bukan dengan contoh-contohan, bukan dengan selang-penyelang argumentasi, bukan, tapi dengan seperti ini disadakan sosialisasi di masyarakat. Kadang-kadang waktu polisi yang belum pengalaman juga melihat di tempat lain kehidupan lancar jalannya bersama para pejabat juga, karena belum tahu, wah ikut-ikut juga, wah nanti ada kejadian begini kan. Seperti yang kita alami di mana-mana ya, itu sudah kita anggap biasa. Maka saya bilang, kita tidak pernah izin begini ini tidak pakai izin, ngadain saja. Kita curiga itu biar datang, itu didengar, wah ya sudahlah, paham saja. Maka di Bima disampaikan dulu kira-kira lewat itu ada tabligh akbar, semua masjid kiainya bundang beserta umatnya. Wah ribut. Memang sengaja nggak izin, cuma dikasih tahu aja. Kasih tahu, mau masa dakwah pakai izin dulu. Padahal negara ini kan membebaskan orang dakwah. Kalau mau berontak, mau ngebom ya nggak usah pakai Islam. Mau pakai setan juga ngebom ya tetap ditangkap lah. Bukan karena memakai nama Islam ya. Kalau mau ngebom pada orang ya harus ada perkaranya gitu. Jadi kita adakan mulai ada golongan ya nggak usah disebut namanya, tapi ada di sini juga golongan itu ada lapor kepada Poldanya bahwa ada organisasi namanya Muslimin yang sebagai organisasi yang sesat dan akan mengambil alih kekuasaan negara ini, kekuasaan yang sah, mau menggantikan negara yang sah, namanya Jabatan Muslimin. Dilaporkan, wah ketemu tentara polisi tentu sampai di lapangan, penuh lapangan disamping. Betul karena memang mereka telah kumpul dan banyak sekali masyarakat, beribu-ribu masyarakat kumpul semua. Akan ada pengajian atau berkhutbah, ditanya oleh pimpinan di atas. Dari golongan mana itu? Dari golongan, kita dengar dari golongan Jabatan Muslimin. Apa yang baju hijau itu iya. Kalau gitu tinggalin aja, pasti aman. Kalau mereka pasti aman. Tadi saya cerita, ya gara-gara itu pimpinan pusatnya ABRI itu justru sudah lebih dahulu ikut serta sosialisasi ini seperti Bapak ini. Kalau ada orang laporan sama Bapak, ada yang Jabatan Muslimin Pak, itu sebenarnya itu yang gelap. Tentu Bapak ini ketawa. Di mana mengadakan itu kumpul-kumpulnya di kampung anu. Bagaimana? Tinggalin aja pasti aman. Oh sudah tahu masalahnya. Cuman begitulah kehidupan negara selalu dihantui oleh politik itu negara. Memang negara itu begitu. Karena banyaknya masalah bukan hanya menghadapi Islam. Jadi memang ya kita maklum-maklumi saja. Maka kepada Densus 88 saat cerita sama polisi 2 hari polisi yang lalu itu. Di sini suka datang Densus 88 jadi. Dari mana Pak? Ya dari kota sini, Densus 88, karena dari Jakarta. Jadi saya tanya, Bapak Densus 88 ke sini ini bagaimana coba? Mau apa coba kita mau dengar? Ya, pengen tahu-tahu juga lah. Bisa bilang, kira kita ini bukan senasib nggak Pak Densus? Bagaimana maksud Pak Ustadz? Ini kan kita hidup pasti mati kan? Oh iya, kata pasti. Nah senasib nggak kita ke surga atau ke neraka? Kan ada pilihan. Ya ke surga lah Pak Ustadz. Nah kalau ke surga ada syaratnya. Harus Densus 88 ini membantu orang yang benar-benar beriman. Insya Allah masuk surga. Tapi kalau Pak Densus 88 menjadi musuh orang beriman,
wah itu terjun bebas ke neraka itu. Pasti itu saya bilang, gak bisa dibantah. Bagaimana saya bilang? Ya makanya kita tetap belajar di Ustaz. Tapi kalau belajar sih kan jangan 3 bulan dan 6 bulan datang lagi, dapat informasi negatif datang. Itu kan tidak bisa belajar. Saban hari datang kemari dan daftar menjadi warga hilafah. Malah jadi nggak mau datang lagi. Ya, saya cerita sama polisi, dikira itu cerita apa? Memang betul saya ngomong gitu. Karena memang kita ini tidak ada perasaan macam-macam, tidak ada perasaan muslim ini, muslim nggak ada. Ya bebas saja kan. Jadi sosialisasi seperti inilah yang mengkelirkan semua isu negatif. Kalau sosialisasi seperti ini tidak diadakan, isu negatif itu tidak selesai. Tapi kalau ini kan selesai. Orang yang mau ngomong lain nanti di belakang, oh tidak, kami sudah dengar pimpinannya langsung bilang begini-begini. Habis, coba tidak ada, dilarang pun. Ya tidak jadi-jadi, ya tengkar saja di masyarakat lah. Nah inilah gunanya bersosialisasi. Oleh karena itu, ini jam sudah jam 12 kurang 2 menit dan zuhurnya jam 12:06 menit. Karena itu kita akhiri dulu, kita mohon maaf juga kepada Bapak Wakil Mewakili Kami dan kami pengawalnya dan umat semuanya, panitia juga terutama yang suka PKP. Saya mohon maaf kalau keterangan saya ini sebenarnya belum memadai sebagai ilmu yang secara sempurna. Ini poin-poin pokoknya menjadi pokok pemikiran. Mudah-mudahan kita dapat terima sehingga kita tidak merasa golongan-golongan yang kita buat sendiri, sehingga kita terjerumus pada membenarkan golongan. Jangan sampai membenarkan golongan khilafatul muslimin, tidak membenarkan wadah itu sebagai wadah resmi Islam, membanggakan Islamnya itu, membanggakan ajaran Islam. Jangan membanggakan golongan orang-orang yang berada di khilafah, bukan membanggakan ajaran seperti sholat. Jangan membanggakan orang yang sholat itu ajaran yang perlu dibanggakan, maka kita lakukan kira-kira begitu. Nah mudah-mudahan kemudian dapat dipahami dan insyaallah nanti lain kali visualisasi lebih lanjut mungkin lebih dalam pemahamannya insyaallah. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.